Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arvin Sivan, kelas SP 5.1, dan saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 12 dan 13. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan 12, tugasnya tentang konsep dan penerapan sebelum CRM. Yang pertama itu tentang buying and selling. Buying and selling yang artinya membeli dan menjual. Buying dan selling adalah suatu tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua pihak, di mana pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Selling sendiri adalah terciptanya suatu proses pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli, dan selling juga sebuah ilmu dan seni yang mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Contoh kasus, memproduksi kue berarti menghasilkan produk berupa barang yang bisa dilihat, dirasakan, dimiliki, dan dimakan. Sehingga membuat kue untuk dijual termasuk ke dalam kegiatan jual beli barang. Yang kedua itu relationship marketing. Relationship marketing adalah suatu bentuk konsep strategi dalam pemasaran yang bertujuan menjalin hubungan dalam waktu jangka panjang dengan para pelanggan. Contohnya, mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi ulangan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Konsep dari RM tersebut atau relationship marketing, yang pertama, nilai sepanjang hidup pelanggan. Yang kedua, horizon orientasi jangka panjang. Selanjutnya, kustomisasi atau custom. Yang keempat, komitmen dan pemenuhan janji. Kelima, pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Dan terakhir, dialog dua arah. Contoh kasusnya, orang yang mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa oleh perusahaan, kemudian menjadikan pelanggan tersebut sebagai member dan advocates yang akan secara sukarela mendukung dan merekomendasikan perusahaan dan produknya kepada orang lain. Setelah pelanggan berhasil mencapai tingkat advocates, kemudian pelanggan tersebut bisa disebut sebagai partner perusahaan. Yang ketiga, ada Customer Information Management System, CIMS. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Istilah CRM bukan istilah baru di dunia bisnis, tak terkecuali perbankan. Fokus dari CRM adalah pelanggan. CRM tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan bagi mereka, dan akhir dari semuanya adalah bisa merangkul loyalitas mereka. Contoh kasusnya, pada antrian yang panjang di sebuah bank,
yang diakibatkan gangguan pada sistem komputer. Petugas yang kurang, teller dan customer service hanya 1 orang juga. Karena petugas lain sedang diminta untuk membantu kantor pusat. Ditambah pelanggan sedang komplain pada petugas customer service karena buku banknya harus diganti padahal belum digunakan, dan keresahan nasabah yang ingin cepat dilayani karena ia pun harus kembali ke kantornya. Merupakan gambaran yang bisa terjadi pada industri perbankan. Untuk kasus ini coba uraikan permasalahan saya mungkin. Oke, untuk tugas 12 seperti itu, dan saya lanjutkan ke tugas 13 atau pada pertemuan 13 lanjutan makalah tentang CRM, yaitu tentang kajian pendekatan CRM. Kajian pendekatan CRM yang pertama, CRM strategis. CRM strategis merupakan upaya dalam mengembangkan kultur atau budaya pada sebuah perusahaan untuk selalu berorientasi pada konsumen atau pelanggan. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kepada konsumen, tata cara melayani konsumen, dan semua hal lainnya yang tercermin dari perilaku merupakan bagian dari CRM strategis. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan budaya senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, operasional CRM. Operasional CRM memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office, seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Interaksi dengan pelanggan biasanya diseimbangkan dalam sejarah kontak pelanggan, dan staf dapat melihat kembali informasi pelanggan ketika dibutuhkan. Dengan sejarah kontak pelanggan ini, staf dapat dengan cepat memperoleh informasi penting, dapat meraih pelanggan dalam waktu dan tempat yang tepat, merupakan sesuatu yang sangat diinginkan. Dan yang terakhir adalah analitis CRM. CRM analisis merupakan bagian dari back office perusahaan. CRM analisis berguna dalam mengeksploitasi kebutuhan pelanggan berdasarkan riwayat pelanggan, riwayat pendaftaran dan pembelian, dan sebagainya, sehingga perusahaan dapat mengambil kesimpulan tentang pelanggan tersebut. Tidak sampai di situ juga, CRM analisis juga mampu memberikan analisa lebih jauh mengenai tren yang ada saat ini, baik dari sisi pasar maupun dari sisi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Oke, saya kira cukup tentang penjelasan tentang CRM, tugas pertemuan 12 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.